Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Kami dari kelompok Queen akan mempresentasikan materi minggu ini melalui video ini yang berjudul Saham dan Penilaiannya. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Ninda Pradipta, dengan teman saya Syabila Rahma Cahyani dan Fatima Dina. Kita mulai di materi pertama, yaitu hak dan keistimewaan hukum pemegang saham biasa. Jadi pemegang saham biasa dari suatu perusahaan adalah pemilik perusahaan tersebut. Dan karena itu mereka memiliki hak dan keistimewaan tertentu sebagaimana dibahas dalam bagian ini. Yang pertama adalah kontrol atas perusahaan oleh pemegang saham biasa. Jadi ini ada 6 hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah hak memilih direksi. Jadi pemegang saham biasa memiliki hak untuk memilih dewan direksi. Direksi ini nantinya merujuk pada manajemen yang mengelola perusahaan. Nah, di perusahaan kecil itu pemegang saham utama biasanya juga menjabat sebagai presiden direksi. Sedangkan kalau di perusahaan besar yang sahamnya dimiliki publik, manajer itu biasanya tidak memiliki cukup saham untuk mengontrol suara. Jadi mereka ini bisa diberhentikan jika memang tidak efektif. Selanjutnya, pemungutan suara dan proksi. Jadi pemilihan direksi biasanya dilakukan setiap tahun dalam rapat umum pemegang saham. Nah, setiap saham itu memberikan satu suara. Makanya pemegang saham itu bisa hadir langsung atau memberikan proksi atau kuasa suara kepada orang lain. Jadi selanjutnya itu ada proxy fight dan takeover. Jadi proxy fight itu terjadi ketika kelompok luar mencoba merebut kendali perusahaan dengan mengumpulkan proxy atau kuasa suara. Nah, jadi takeover adalah akuisisi perusahaan dengan membeli mayoritas sahamnya. Contoh nyatanya itu akuisisi Cadbury oleh Kraft Foods, merger dari Kraft Heinz. Nah, selanjutnya itu ada pertahanan terhadap takeover atau anti-takeover defenses. Jadi beberapa perusahaan itu mengubah anggaran dasarnya untuk menyulitkan takeover, seperti melakukan hanya sepertiga direksi dipilih tiap tahun, lalu 75% suara dibutuhkan untuk merger, jadi bukan 50%. Lalu yang terakhir itu mengaktifkan poison pill yang artinya itu memberi hak kepada pemegang saham untuk membeli saham perusahaan pengakuisisi dengan harga diskon jika takeover itu terjadi. Nah, selanjutnya itu adalah konflik kepentingan dan gaji manajer. Jadi beberapa manajer itu membuat kebijakan anti takeover agar posisi mereka aman, bukan demi perusahaan. Maka dari itu, investor besar seperti CalPERS melawan kebijakan ini dengan proxy fight dan mendukung transparansi gaji manajer. Undang-Undang Dodd-Frank memperkenalkan aturan stay on pay, atau yang artinya itu pemegang saham itu boleh memberikan suara atas kompensasi eksekutif meski tidak mengikat secara hukum. Nah, yang terakhir di bagian ini itu ada aktivisme investor. Jadi investor besar kini juga bisa bekerja sama untuk memaksa perubahan manajemen. Di tahun 2017 itu ada aktivis investor yang membantu mengganti 3 CEO besar, AIG, CSX, dan Arconic. Oke, kita akan lanjut ke bagian kedua dari materi ini, yaitu the preemptive right atau hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi preemptive right itu adalah hak pemegang saham biasa untuk membeli saham baru yang diterbitkan perusahaan secara proporsional dengan kepemilikan mereka saat ini. Dan tujuan dari preemptive right itu ada 2. Yang pertama itu mencegah pengambil alihan oleh manajemen. Jadi tanpa hak ini manajemen itu bisa menerbitkan banyak saham baru lalu membelinya sendiri untuk mengambil alih perusahaan. Lalu yang kedua itu melindungi pemegang saham dari dilus nilai saham. Nah, hal ini bisa dilakukan jika sebuah perusahaan itu menerbitkan saham baru dengan harga di bawah nilai pasar. Nah, berikut ini contoh kasus dari the preemptive right. Jadi dimulai dari harga saham lamanya itu $100, lalu nilai pasar awalnya itu 1000 saham dikali dengan $100 yaitu $100.000. Lalu perusahaan itu menerbitkan 1000 saham baru dengan nilai $50. Jadi nilai pasar barunya itu menjadi $150.000 dari $100.000 ditambah dengan $50.000 dan dibagi dengan 2000 saham. Jadi nilai rata-ratanya itu menjadi $75 per saham. Jadi pemegang saham lama itu kehilangan $25 per saham. Nah, preemptive right ini mencegah hal ini terjadi, kayak gitu. Oke, kita move on ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis saham biasa atau types of common stock. Jadi, perusahaan itu umumnya hanya memiliki satu jenis saham biasa. Namun, dalam beberapa kasus, terutama bagi startup atau perusahaan baru, saham terklasifikasi itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Nah, saham ini dikategorikan ke dalam berbagai kelas, seperti kelas E dan kelas B dengan perbedaan tertentu dalam hak dan manfaatnya. Salah satu tujuan utama penggunaan saham ini itu untuk mempertahankan kontrol oleh pendiri meskipun kepemilikan mereka itu tidak mayoritas, kayak gitu. Selanjutnya ini berkaitan dengan harga saham versus dengan nilai intrinsik. Jadi,
Dalam manajemen keuangan, tujuan utama seorang manajer adalah memaksimalkan nilai saham perusahaan. Nah, untuk memahami dinamika pasar, penting untuk manajer itu membedakan antara harga saham dengan nilai intrinsik. Jadi kalau harga saham itu adalah harga pasar saat ini yang mudah diamati terutama pada perusahaan publik. Sedangkan kalau nilai intrinsik itu merupakan perkiraan nilai sebenarnya dari saham yang tidak dapat diamati secara langsung dan harus dihitung melalui analisis fundamental. Oke, bagian pertama yaitu kenapa investor dan perusahaan peduli terhadap nilai intrinsik. Jadi yang pertama yaitu apa itu nilai intrinsik. Jadi lagi-lagi nilai intrinsik adalah estimasi nilai sebenarnya dari saham berdasarkan faktor-faktor fundamental seperti laba, dividen, arus kas, dan lain-lain. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi apakah saham sedang dihargai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Selanjutnya yaitu kenapa investor peduli. Jadi investor itu ingin membeli saham yang undervalued, bukan yang overvalued. Nah, undervalued itu adalah harga pasar yang lebih kecil daripada nilai intrinsik. Sedangkan kalau overvalued yaitu sebaliknya, harga pasar yang lebih besar daripada nilai intrinsik. Oleh karena itu, analis Wall Street, investor institusional, dan investor individu sangat fokus pada model penilaian nilai intrinsik. Oke, selanjutnya itu adalah kenapa manajer perusahaan peduli. Jadi manajer itu perlu memahami bagaimana keputusan mereka itu mempengaruhi harga saham. Nah, model nilai intrinsik itu membantu menunjukkan hubungan antara keputusan manajerial dan nilai perusahaan. Jadi sebelum mengambil keputusan penting, misalnya kayak menerbitkan saham baru, manajer itu harus mengevaluasi apakah saham mereka itu sedang undervalued atau tidak. Lanjut ke bagian terakhir dari materi ini yaitu dua model utama penilaian nilai intrinsik. Yang pertama ada discounted dividend model atau DDM, yaitu fokus pada dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Lalu yang kedua itu corporate valuation model atau CVM, lebih luas fokus pada penjualan, biaya, dan arus kas bebas. Nah, hari ini kita akan membahas discounted dividend model atau DDM. Oke, kita lanjut ke materi yang sudah di-mention sebelumnya yaitu DDM atau Discounted Dividend Model. Jadi model ini tuh dipakai untuk menilai nilai wajar atau intrinsic value dari satu lembar saham. Nah, caranya itu dengan menghitung total uang atau cash flow yang bakal diterima investor dari saham itu. Nah, cash flow dari saham itu ada dua bagian utama. Yang pertama itu dividen tahunan. Jadi itu merupakan uang yang dibagikan perusahaan setiap tahun ke pemegang saham. Lalu yang kedua itu harga jual saham di masa depan. Jadi kalau nanti sahamnya dijual, investor itu dapat uang dari situ juga. Jadi ini tuh bisa termasuk juga untung atau capital gain kalau harga jual lebih tinggi dari harga beli kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan lain yang masih berkaitan dengan DDM. Jadi, kenapa nilai saham itu bisa berbeda-beda? Nah, tiap investor itu pasti punya ekspektasi sendiri soal dividen dan harga jual di masa depan. Jadi, nilai sebenarnya atau intrinsic value itu bisa berbeda-beda tergantung siapa yang menilai. Namun, yang paling penting adalah pandangan dari marginal investor itu sendiri. Jadi, marginal investor itu merupakan investor yang terakhir membeli atau menjual saham. Karena mereka itu yang paling mempengaruhi ke harga pasar saham saat ini atau equilibrium price. Lalu ada pula tujuan investor yaitu cari saham yang murah tapi bernilai tinggi. Jadi semua investor aktif itu pasti punya harapan mereka pengen saham yang nilai wajarnya lebih tinggi dari harga pasar sekarang. Yang artinya mereka itu berharap dapat return atau keuntungan lebih besar dari yang dibutuhin atau required return. Namun realitanya sekitar setengah investor pasti bakal kecewa karena pasar saham itu kompetitif dan tidak semua prediksi itu bakal tepat, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian pertama dari materi ini yaitu expected dividends as the basis for stock values. Jadi persamaan berikut menghitung nilai sekarang atau present value dari arus kas yang akan diterima investor yaitu, nah ini menggunakan rumus yang ada di slide ini. Lalu adapun dengan saham, jadi harga saham itu bisa ditentukan oleh nilai sekarang dari stream arus kas yang akan diterima pemegang saham. Jadi persamaan dasarnya itu mirip dengan obligasi. Namun pertanyaannya adalah apa saja arus kas yang akan diterima oleh pemegang saham dari suatu perusahaan. Jadi ini ada contohnya. Oke, contohnya itu adalah misal Lendo ini merupakan seorang investor yang membeli saham dari perusahaan besar yang diasumsikan akan terus beroperasi tanpa batas waktu. Nah, Lendo berniat menyimpan saham tersebut selamanya. Maka satu-satunya arus kas yang Lendo akan terima hanyalah dividen tahunan. Nah, dalam kasus ini, nilai saham hari ini itu dapat dihitung sebagai nilai sekarang dari arus dividen tak hingga atau infinite stream of dividends.
Nah, bagaimana jika saham hanya dipegang sementara? Jadi dalam praktiknya itu kebanyakan investor tidak memegang saham selamanya. Mereka itu berniat menjual saham tersebut di masa mendatang. Maka, apa nilai saham dalam kasus ini? Jadi jawabannya itu nilai saham itu ditentukan oleh nilai sekarang dari dividen yang diharapkan. Karena harga jual saham di masa depan itu tetap berbasis pada dividen yang diharapkan oleh investor lain. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang saham dengan pertumbuhan konstan. Constant Growth Model atau Gordon Growth Model digunakan untuk menilai harga saham yang dividen tahunannya tumbuh secara konstan dari waktu ke waktu. Model ini sangat berguna untuk perusahaan yang stabil dan sudah mapan, yang membayar dividen secara teratur. Berikut merupakan rumus dari Gordon Growth Model. Expected Rate of Returns. Tingkat pengembalian yang diminta terdiri dari komponen tingkat pengembalian bebas resiko dan tambahan premi resiko. Namun, jika pasar dalam keadaan seimbang, tingkat pengembalian yang diminta tersebut harus sebanding dengan tingkat pengembalian yang diharapkan, yaitu gabungan antara imbal hasil dari dividen dan potensi kenaikan harga saham atau capital gain yang diperkirakan. Berikut merupakan rumus dari Expected Rate of Return. Selanjutnya merupakan ilustrasi saham dengan pertumbuhan konstan. Di sini ada contoh ilustrasi saham dengan pertumbuhan konstan dan bisa kita analisis ke beberapa bagian. Yang pertama, ada data dasar atau bagian 1, yaitu dividen terakhir yang baru dibayar $1. Harga penutupan terakhir saham merupakan $20,8. Saham dalam kondisi equilibrium. Juga, perkiraan pertumbuhan dividen dan laba tahunan adalah 4%, yaitu konstan. Selanjutnya, perkiraan pertumbuhan harga saham tahunan, yaitu 4% juga. Tingkat pengembalian yang disyaratkan, atau required rate of return, adalah 9%. Analisis diasumsikan mewakili pandangan investor marginal. Selanjutnya ada rumus dan contoh yang merupakan bagian dari kedua dan ketiga. Dividen ke-1 dengan rumus D1 sama dengan D0 kali 1 plus G sama dengan $1 kali 1,04 sama dengan $1,04. Dividen seterusnya akan dihitung menggunakan rumus yang sama. Selanjutnya ada harga intrinsik. Dengan rumus P0 sama dengan D1 per R min G sama dengan $1,04 per 0,09 min 0,04 yang hasilnya $20,8. Harga saham tahun berikutnya dengan rumus P1 sama dengan P0 kali 1 plus G adalah $21,63 dan seterusnya. Lalu ada dividen yield tahun pertama dengan rumus D1 per P0 sama dengan $1,04 per $20,8 yang menghasilkan 5%. Selanjutnya ada capital gains yield tahun pertama dengan rumus P1 min P0 per P0 jadi $21,63 dikurangi $20,8 per $20,8 yang menghasilkan 4%. Selanjutnya ada total expected return yang rumusnya dividend yield plus capital gains yield yaitu sama dengan 5% plus 4% yang menghasilkan 9%. Terakhir ada present value atau PV dari dividen. PV D1 sama dengan $1,04 per 1,09 pangkat 1 yang menghasilkan $0,95. Selanjutnya ada PV D2 sama dengan $1,08 per 1,09 pangkat 2 yang menghasilkan $0,91 dan seterusnya. Jika semua present value dividen dijumlahkan hingga tak hingga, misalnya 170 tahun, totalnya yang sama dengan $20,8 sesuai dengan nilai intrinsik dari rumus. Selanjutnya kita ke bagian 4, yaitu prediksi arus dividen dan harga saham. Terdapat perhitungan tahunan untuk 10 tahun ke depan, dividen, harga saham, dividen yield, capital gains yield, dan total return. Total return dengan rumus dividen yield plus capital gains yield yang menghasilkan 9%. Jadi, tiap tahun itu konsisten. Karena total return sama dengan required return, saham dianggap wajar atau fairly priced dan dalam kondisi equilibrium. Selanjutnya ada kesimpulan investasi. Karena harga pasar sama dengan nilai intrinsik dan total return, sama dengan required return, rekomendasinya hold. Jika pertumbuhan meningkat menjadi 5%, nilai intrinsik sama dengan $26,25, rekomendasinya buy. Jika pertumbuhan menurun menjadi 3% dengan nilai intrinsik sama dengan $17,17, maka rekomendasinya sell. Perubahan dalam required return juga akan memengaruhi nilai intrinsik dan keputusan investasi.